Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Deddy Supriyadi. Nah, di video kali ini kita akan membahas kaitannya dengan sistem proporsional pemilu, yang mana sistem proporsional pemilu ini di negara kita ada dua, yaitu proporsional terbuka dan proporsional tertutup. Nah, di video ini kita akan membahas hal tersebut, namun sebelum ke pembahasannya seperti biasa, untuk teman-teman, sahabat-sahabat semua, kawan-kawan, dan semua yang menonton video ini, silakan yang belum subscribe, silakan subscribe, dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya. Sehingga setiap kali update terbaru dari channel ini, teman-teman, sahabat-sahabat semua, kawan-kawan, dan semua yang menonton video ini bisa mendapatkan notifikasinya. Nah, langsung saja seperti apa pembahasannya, simak videonya berikut ini. Sistem proporsional pemilu terbagi menjadi dua jenis sistem, yaitu sistem proporsional terbuka dan sistem proporsional tertutup. Nah, berikut 6 perbedaan sistem proporsional terbuka dan sistem proporsional tertutup. Yang pertama yaitu cara memilih. Untuk sistem proporsional terbuka adalah sistem pemilu di mana pemilih memilih langsung wakil-wakil legislatifnya, sedangkan dalam sistem proporsional tertutup, pemilih hanya memilih partai politiknya saja. Nah, jadi untuk sistem proporsional terbuka ini mudahnya adalah seperti teman-teman di pemilu-pemilu sebelumnya, di mana memilih wakil-wakil legislatifnya itu secara langsung ya, memilih wakil-wakil legislatifnya. Sedangkan proporsional tertutup, teman-teman itu hanya memilih partai politiknya saja. Jadi tidak tahu wakilnya siapa, entah itu siapa wakilnya, tetapi yang jelas dalam proporsional tertutup hanya memilih partai politik saja. Itu. Yang kedua yaitu pelaksanaan. Pada sistem proporsional terbuka, partai politik mengajukan daftar calon yang tidak disusun berdasarkan nomor urut serta tanpa nomor di depan nama. Biasanya susunannya hanya berdasarkan abjad atau undian. Sedangkan pelaksanaan pemilu pada sistem proporsional tertutup dengan cara partai politik mengajukan daftar calon yang disusun dengan cara berdasarkan nomor urut. Nomor urut ini ditentukan oleh partai politik. Nah, jadi untuk proporsional terbuka biasanya parpol atau partai politik itu mengajukan daftar nama dengan undian ataupun sesuai dengan abjad. Tetapi kalau dalam proporsional tertutup, itu partai politik atau parpol ini mempunyai wewenang yang lebih luas, yaitu bisa untuk nomor urutnya ditentukan oleh parpol tersebut. Kemudian yang ketiga, penetapan calon terpilih. Pemilu atau pemilihan umum yang memakai sistem proporsional terbuka, maka cara penetapan calon terpilih adalah dengan menggunakan suara terbanyak. Sedangkan pemilihan umum atau pemilu yang menggunakan sistem proporsional tertutup, penetapan calon terpilih ditentukan berdasarkan nomor urut. Contoh, jika partai politik mendapatkan 2 kursi, maka calon terpilih adalah nomor urut 1 dan 2. Nah, jadi untuk proporsional terbuka yaitu di mana penetapan calon terpilih ini dilihat dari segi banyaknya suara yang diperoleh oleh calon. Nomor berapapun calonnya,
ketika memang dia mendapatkan suara terbanyak, maka mereka itu berhak untuk ditetapkan menjadi calon terpilih. Namun dalam pemilihan umum proporsional tertutup, yaitu di mana calon terpilih ini ditentukan berdasarkan nomor urut. Seperti contoh tadi, misalkan Partai Pisang mendapatkan 3 kursi, berarti 3 kursi ini hanya diambil dari nomor urut 1, 2, dan 3, tidak berdasarkan suara terbanyak dari calonnya, tetapi karena memang kalau pemilihan umum proporsional tertutup itu hanya memilih partai, jadi partai yang menentukan sesuai dengan nomor urutnya. Kemudian yang keempat, derajat keterwakilan. Memiliki derajat keterwakilan yang tinggi itu adalah ciri dari pemilu yang menggunakan sistem proporsional terbuka. Hal ini dikarenakan pemilih bebas memilih wakilnya yang akan duduk di legislatif secara langsung. Dengan demikian, maka pemilih dapat terus mengontrol orang yang dipilihnya. Sedangkan pemilihan umum atau pemilu yang menggunakan sistem proporsional tertutup, rakyat tidak bisa memilih langsung wakil-wakilnya yang akan duduk di legislatif. Pilihan partai politik belum tentu pilihan pemilih. Yang kelima, tingkat kesetaraan calon. Sistem proporsional terbuka memungkinkan hadirnya kader yang tumbuh dan besar dari bawah dan menang karena adanya dukungan massa. Perbedaan dari sistem proporsional tertutup adalah biasanya sistem ini akan didominasi kader yang mengakar ke atas karena mempunyai kedekatan dengan elit atau petinggi partai politik, bukan karena dukungan massa. Yang keenam, jumlah kursi pada hubungan daftar kandidat. Perbedaan selanjutnya adalah terkait jumlah kursi pada hubungan daftar kandidat. Jika pemilihan umum yang menggunakan sistem proporsional terbuka, maka partai memperoleh kursi yang sebanding dengan suara yang diperoleh. Hal ini akan berbeda dengan pemilihan umum yang menggunakan sistem proporsional tertutup. Karena jika menggunakan sistem ini, maka setiap partai menyajikan daftar kandidat dengan jumlah yang lebih dibandingkan dengan jumlah kursi yang dialokasikan untuk satu daerah pemilihan atau dapil. Nah, mungkin itu saja untuk video saya kali ini. Ini hanya sebagai bahan sharing, bahan belajar bersama. Bila mana ada kekeliruan dan sebagainya, boleh tuliskan di kolom komentar. Itu saja, semoga bermanfaat. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.